Asem, saya ini tamu loh Pak. Baru tadi sore saya sampai di desa ini, ujarku dengan nada tinggi membela diri. Aku ndak peduli kamu itu siapa. Saat ini keadaan sedang darurat, jadi kamu harus ikut ke balai desa sekarang juga, jawab lelaki berbadan tinggi besar dengan brewok yang menutupi bagian wajahnya. Bener loh Kang, keponakan saya ini baru sampai tadi sore dan dia belum kemana-mana sejak tadi, ucap Lekwanto membelaku. Wes toh, apa kamu udah ngerti? Ini masalah serius. Siapapun orang yang berasal dari luar desa ini harus ikut kami ke balai desa, bentak Mas Brewok dengan mata yang melotot. Yo wes, biar aku ikut orang ini Lek. Sampean ndak usah khawatir yo Lek, ujarku kepada Lekwanto, lalu berjalan keluar rumah dengan beberapa orang berbadan tinggi di belakangku. Aku yang sudah berusaha sabar, akhirnya harus kehilangan kontrol ketika orang-orang yang mengaku suruhan Pak Kades itu mencoba mengikat tanganku. Asem, ndak usah diikat Pak, saya ndak akan kabur kok, sergahku sambil menghindar dari dua orang yang memegangku erat. Ketika orang-orang itu masih terus berusaha untuk mengikatku, aku pun melakukan perlawanan. Aku yang sudah lama tidak berkelahi pun semakin tertantang untuk dapat menumbangkan kelima orang suruhan Pak Kades yang memiliki badan 2 kali lebih besar dariku ini. Aku yang tidak mungkin mengeluarkan ajian pancarupa ataupun sigar raga harus benar-benar menghadapi mereka seorang diri karena banyaknya warga desa yang sedang melihat pertarungan ini. Aku pun harus lebih bersabar dalam menghadapi orang-orang berbadan besar ini. Kedua tangan dan kakiku yang sudah kusaluri energi yang kupelajari dari Ki Mawas pun mulai membuat orang-orang itu kewalahan. Sementara kedua mataku yang dapat melihat pergerakan mereka dengan cepat pun mampu menghindari pukulan dan tendangan lawan-lawanku itu. Bocah kurang ajar, tak pateni kowe, ujar Mas Brewok sambil mengeluarkan golok yang sepertinya sangat tajam itu. Loh, asem sampean itu Pak. Masa melawan satu orang saja harus pakai senjata tajam? Ujarku meledek lelaki brewok itu. Kamu itu cuma mau aku bawa ke balai desa. Kenapa kamu malah melawan? Tanya lelaki brewok itu. Saya mau ikut sampean-sampean ini ke balai desa. Tapi apa saya harus diikat seperti maling? Tanyaku yang tidak sedikit pun gentar melihat bilah golok yang terus dimainkan di tangan kanan Mas Brewok. Banyak omong kamu bocah, ucap Mas Brewok yang melesat menerjangku. Aku pun kembali dengan mudah menghindari serangan-serangan dari Mas Brewok yang dibantu kedua temannya yang sudah dapat berdiri lagi setelah tadi beberapa pukulanku mendarat di wajah dan dada mereka. Ketika Mas Brewok masih mengibas-ibaskan golok tajamnya itu, tiba-tiba gerakannya terhenti oleh suara seorang yang terdengar sangat berwibawa. Hentikan, ucap lelaki yang berpakaian serba coklat itu. Mas Brewok bersama rombongannya pun perlahan mundur menghampiri orang yang baru saja datang. Lelaki dengan pakaian rapi dan menggunakan kacamata hitam serta rambut yang tersisir rapi itu pun mendekatiku. Kamu ini siapa Le? Ilmu bela dirimu sepertinya sudah berada di tingkat yang tinggi, tanya lelaki yang baru saja datang itu. Maaf Pak Kades, Danu ini keponakan saya. Dia baru datang dari desa, ucap Lekwanto yang menjelaskan siapa aku kepada Kades itu. Anak buah sampean itu loh Pak, ndak sopan, celetukku yang masih sangat kesal kepada Mas Brewok dan teman-temannya. Maafkan mereka ya Mas, mereka hanya menjalankan tugas dari saya. Karena di wilayah ini sedang terjadi pembunuhan berantai, ujar Pak Kades menjelaskan. Tapi ya tidak seperti itu Pak, cara mereka kampungan, jawabku sambil menatap tajam ke arah rombongan Mas Brewok. Ayo dilanjut lagi, tak buat brekele kalian, ucapku sambil menunjuk Mas Brewok dan teman-temannya yang tadi bertarung melawanku. Sabar Mas Danu, saya sebagai kades di desa ini dan sebagai atasan mereka
meminta maaf atas tindakan yang tidak berkenan di hati Mas Danu dan keluarga Pak Wanto. Jawab Pak Kades. Oh ya, kalau diizinkan, saya ingin bertamu ke rumah Pak Wanto. Imbuh Pak Kades. Monggo Pak, monggo. Jawab Lek Wanto yang mempersilahkan Pak Kades untuk masuk ke dalam rumahnya. Maaf Pak, anak buah sampean suruh pergi saja dari sini. Tangan saya masih gatal ingin. Belum selesai aku bicara, Lek Wanto pun melemparku dengan kopiah yang digunakannya. Wes nu, wes, isin, ujar Lek Wanto. Aku pun mengambil kopiah Lek Wanto dan memakainya dengan posisi miring sambil terus tersenyum ke arah Lek Wanto. Orang-orang yang tadi melihatku berkelahi pun tampak tersenyum melihat ulahku itu. Aku pun lalu ikut masuk ke dalam rumah bersama Pak Kades dan beberapa perangkat desa yang sedari tadi rupanya ada dan melihat aksiku tadi. Apakah Pak Wanto belum menceritakan kejadian luar biasa yang sedang mengganggu ketentraman di desa kita ini, Pak? Tanya Pak Kades kepada Lek Wanto. Nah, Pak Kades, saya belum menceritakannya kepada Danu. Saya pikir tidak penting juga, Pak. Toh Danu kan hanya bertamu di sini. Jawab Lek Wanto. Tapi sepertinya Mas Danu ini bisa membantu kita loh Pak, untuk mengungkap siapa dalang pembunuhan dari Mbah Rebo, Mbah Taji, dan Ki Jalu, Pak Wanto. Ucap Pak Kades sambil memandangku. Alah, bocah ini cuma bocah pecicilan kok Pak, tidak bisa diandalkan, apalagi diharapkan. Jawab Lek Wanto yang membuatku memaki dalam hati. Asem. Pak Wanto bisa aja. Bukankah Pak Wanto melihat sendiri tadi bagaimana Mas Danu dengan berani menghadapi anak buah saya yang badannya lebih besar darinya, dan bahkan hampir saja mengalahkan Bejo Brewok dan teman-temannya. Ucap Pak Kades lagi. Sampean itu loh Lek, selalu saja menganggap aku ini seperti anak kecil terus. Ingat Lek, bulan depan aku mau menikah, jadi aku ini bukan anak-anak lagi. Jawabku sedikit kesal. Iya nu, sepurone, maaf. Jawab Lek Wanto sambil tertawa. Jadi begini Mas Danu, di desa kami ini sedang terjadi kasus pembunuhan, dan korbannya adalah para sesepuh di desa ini. Mereka bernama Mbah Rebo, Mbah Taji, dan Ki Jalu. Ketiga korban ini bukanlah orang biasa. Mereka adalah ahli spiritual yang biasa membantu warga desa dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Ketiga korban ini mengalami luka di leher mereka, hingga leher mereka nyaris putus. Dan ada bekas cakaran di dada korban, seperti cakar dari seekor harimau besar. Ujar Pak Kades menjelaskan. Dari situlah saya mencari dan mengumpulkan orang-orang yang memiliki kemampuan bela diri dan juga mengerti hal-hal gaib. Imbuh Pak Kades. Barangkali dengan kemampuan bela diri Mas Danu bersedia membantu kami di sini. Ucap Pak Kades lagi. Tapi Pak, belum sempat Lek Wanto melanjutkan kata-katanya, aku pun langsung berucap. Sampean itu loh Lek. Baik Pak, saya bersedia membantu Pak Kades dan warga desa ini untuk mencari tahu siapa yang melakukan pembunuhan itu. Ujarku sambil meledek Lek Wanto. Pak Kades dan beberapa perangkat desa lain pun lalu berucap syukur karena ada lagi orang yang mau membantu mereka. Sebelum Pak Kades dan beberapa orang yang berada di rumah Lek Wanto undur diri, mereka pun menjelaskan lebih detail lagi tentang kematian para sesepuh desa itu. Pembunuhan dilakukan di hari yang sama, yaitu pada malam Jumat. Dan setiap korban mengalami luka yang sama pula. Leher yang hampir putus, serta ada bekas cakaran besar di dada masing-masing korban. Sementara itu, di desa tempat Lek Wanto dan keluarganya tinggal itu, masih ada 2 orang sesepuh yang masih hidup. Kini Pak Kades dan warga pun menjaga keduanya, agar tidak menjadi korban pembunuhan selanjutnya. Ketika Pak Kades dan orang-orang berada di rumah Lek Wanto pergi,
Lekwanto pun memperingatkan aku agar tidak ikut campur dalam urusan ini, karena ada beberapa saksi mata yang mengatakan kalau pembunuh para sesepuh desa itu bukanlah manusia biasa. Ada yang melihat jelmaan siluman harimau, ada juga yang melihat makhluk berbulu lebat setelah kematian Ki Jalu, dan ada juga yang melihat harimau sebesar sapi limusin dewasa setelah kematian Mbah Taji. Kabar simpang siur pun terus berhembus di kalangan warga desa. Desa yang tadinya sangat ramai di malam hari, kini menjadi sangat sepi. Para penduduk pun takut untuk sekedar keluar rumah menikmati udara sejuk di malam hari. "Pokoknya, malam ini kamu tidur loh, Nuk. Jangan sekali-kali keluar rumah," ujar Lekwanto, dan Bule Sisri memperingatkanku. "Iyo, Lek, aku juga capek, ngantuk, dan udara di sini dingin sekali. Jadi sepertinya tidur sehabis makan nikmat sekali," jawabku. "Loh Mas, kita ndak jadi tak ke rumahnya Mbah Supri," celetuk adik sepupuku yang langsung aku lempar menggunakan sandal jepit. "Ayo, kamu mau bohongi kami ya, Nu?" tanya Bule Sisri. Enggak kok Bule, aku ngantuk." "Ayo Bas, kita tidur di kamarmu," ucapku kepada Basuki sambil mengedipkan mata. "Ayolah Mas, aku juga mulai ngantuk," sambung Basuki yang berlari menuju kamarnya. "Awas loh, kalau kalian sampai keluar rumah," ujar Lekwanto yang masih duduk di depan televisinya. "Iyo Lek." "Iyo Pak," jawabku dan Basuki bersamaan. "Bagaimana Mas? Apa kita ndak jadi ke rumah Mbah Supri?" tanya Basuki yang berbisik di telingaku. "Gampang itu Bas, tapi besok kan kamu sekolah, apa kamu ndak takut kesiangan?" tanyaku kepada Basuki. "Iyo ndak akan kesiangan toh Mas, kan aku selalu sholat subuh, jadi mana mungkin kesiangan," jawab Basuki yang membuat aku tersenyum dan mengusap-usap kepala adik sepupuku itu. "Kapan-kapan aku ajari ilmu-ilmu yang sampean miliki sih Mas. Aku juga mau punya ilmu bela diri dan juga ilmu kanuragan seperti sampean loh Mas," ujar Basuki yang terlihat sangat bersemangat. "Yo, nanti pasti aku akan mengajarkanmu Bas," jawabku sambil memejamkan mata. Entah apa yang Basuki katakan lagi, aku pun sudah tidak mendengarnya. Aku merasa kini berada di sebuah hutan dengan pepohonan besar yang memiliki banyak sekali akar gantung. Aku terus memperhatikan ke sekeliling dan memastikan sedang berada di manakah aku saat ini. Pohon besar yang ada di hadapanku pun seperti memendarkan cahaya putih. Karena penasaran, aku pun menghampiri pohon itu dan ingin menyentuhnya. Tapi belum sempat tanganku memegang pohon itu, dari arah belakang terdengar suara harimau yang menggeram dengan keras. Ketika aku membalikan tubuhku, harimau hitam yang memiliki loreng seperti harimau pada umumnya itu melompat ke arahku. Aku yang terkejut pun lalu terbangun dan melihat keadaan di sekitarku. Asem, ternyatanya mimpi, gumamku. Jam dinding yang ada di kamar Basuki pun sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Perlahan aku membangunkan Basuki, karena aku ingat ketika kami masuk ke kamar tadi, kami belum melaksanakan sholat Isya. Basuki yang dengan mudah terbangun pun lalu mengajakku untuk ke kamar mandi, untuk berwudu. Selesai melaksanakan sholat, aku mengajak Basuki keluar dari dalam rumah. "Bas, ayo keluar. Aku akan mengajarimu beberapa gerakan dasar bela diri yang aku miliki," bisikku pada Basuki. Basuki pun tersenyum gembira mendengar apa yang aku katakan tadi. Lalu perlahan kami keluar rumah melalui pintu samping. Perlahan aku pun mengajari Basuki beberapa gerakan bela diri yang aku miliki. Ketika kami sedang fokus berlatih, tiba-tiba aku mendengar suara menggeram yang datang dari arah barat. Aku pun menghentikan latihan yang aku dan Basuki lakukan. "Bas, kamu mendengar sesuatu ndak?" tanyaku perlahan. "Iya Mas, seperti suara macan," jawab Basuki yang langsung berjalan menuju ke arah pintu rumahnya. "Ayo, masuk saja Mas. Aku takut kalau harimau itu nanti menyerang kita," ujar Basuki yang terlihat mulai sedikit merasakan takut. "Kamu masuk duluan Bas. Aku mau lihat makhluk apa yang tadi menggeram itu," balasku. "Tapi Mas,
Basuki tiba-tiba terdiam ketika melihat sosokku yang kini menjadi dua. "Wes, kamu masuk sana, gak usah khawatir, aku ndak sendirian," jawabku yang sedang menggunakan ajian sigar rokok. Basuki yang tertegun melihatku pun mengusap-usap kedua matanya, seolah tidak percaya akan apa yang dilihatnya saat ini. Kedua tubuhku pun lalu melesat dengan cepat, mengejar suara yang tadi terdengar menggeram itu. Aku pun melihat kelebatan bayangan hitam ke arah jalan yang menanjak ini. Aku lalu mempercepat gerakanku agar bisa lebih dekat dengan sosok makhluk yang tadi aku lihat sekilas itu. Kelebatan bayangan itu terlihat lagi, dan kini menuju ke arah semak-semak dan pepohonan yang tinggi menjulang. Aku dan tubuh kembaranku terus melompat mengejar bayangan hitam tadi. Tanpa kusadari, kini aku sudah memasuki hutan di lereng sebuah gunung yang sepertinya menjadi tempat bermukimnya kawanan makhluk tak kasat mata. Aku yang kini merasa khawatir dengan keselamatan diriku pun mulai menyalurkan tenaga dalam pada genggaman tanganku. Sementara sosok tubuhku yang satu berada di belakangku dan mengawasi ke arah belakangku. "Jangan kau buang tenaga dalam dan energimu itu, nak. Berjalanlah lurus ke depan. Aku menunggumu di pohon besar yang berbeda dengan pohon lainnya," ujar suara yang menggema di telingaku. Aku pun tidak serta-merta mengendurkan energi yang sudah aku persiapkan untuk menyerang siapapun yang terlihat oleh pandangan mataku ini. Sambil berjalan ke arah depan, aku pun terus waspada dan terus siaga serta tetap mengaktifkan mode pertempuranku. Setelah berjalan menyusuri gelapnya malam di dalam hutan ini, aku pun melihat sebuah pohon besar yang tampak berbeda dari pohon-pohon lainnya. Pohon yang memiliki akar gantung itu tampak seperti tidak asing lagi bagiku. Sepertinya aku pernah melihat pohon ini sebelumnya. Ketika aku mengingat-ingatnya kembali, aku baru menyadari bahwa pohon inilah yang aku lihat dalam mimpiku tadi. Aku pun menambah kesiagaanku, mengantisipasi kalau mimpi yang aku alami tadi akan menjadi kenyataan saat ini. Aku pun mengelilingi pohon besar ini, mencari sosok yang tadi berkata sedang menungguku di pohon besar ini. Ketika aku masih berjalan mengelilingi pohon ini, aku pun dikejutkan oleh seekor harimau hitam yang juga memiliki loreng hitam kecoklatan. "Akulah yang sedang menunggumu, nak," ucap makhluk itu yang terlihat sedang bersantai seperti seekor kucing. "Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah," ucapku karena kaget melihat harimau besar yang sedang mengajakku berbicara. "Apakah pendekar sepertimu masih merasa takut melihat sosok sepertiku ini, anak muda?" Hanya makhluk besar itu yang kini berdiri di hadapanku. Aku kaget, Bah. Soalnya dalam mimpiku tadi, sampean melompat ke arahku, jawabku sambil mengatur nafasku yang tersengal-sengal. "Namaku Kombang. Aku adalah penghuni sebuah golok sakti yang sedang dicari-cari banyak orang," ucap harimau hitam itu memperkenalkan dirinya. "Namaku Danu, Mbah. Dan aku bukanlah seorang pendekar. Aku ini orang biasa loh, Mbah. Hobiku mancing di pantai," jawabku yang juga memperkenalkan diri kepada Mbah Kombang. "Aku dapat merasakan energimu dari tempat ini, nak. Energi dan auramu sama seperti milik seseorang sahabatku di masa lalu," ujar Mbah Kombang. "Lalu apa yang sampean inginkan, Mbah?" tanyaku yang mulai penasaran akan maksud dari makhluk yang menyeramkan ini. "Bila kita berjodoh, bawalah aku pergi dari tempat ini. Aku pun akan menjadikanmu sahabat, seperti orang yang dulu pernah menjadi sahabatku," jelas Mbah Kombang. "Carane piye, Mbah? Orang-orang bisa takut kalau sampean ikut aku," celetukku. "Kau ini ternyata tidak seperti sahabatku dulu. Dia orang yang selalu serius dan selalu menjaga wibawanya. Tidak sepertimu yang senangnya cengengesan dan membuat guyonan-guyonan yang tidak lucu, tapi bisa menghibur," ucap Mbah Kombang dengan tertawa. "Tapi aku yakin kaulah orang yang tepat untuk membawaku pergi
dari tempat ini. Sekarang cabutlah bilah golok yang menancap di pohon besar ini. Gunakan mata batinmu untuk melihat kayu yang berbentuk kepala harimau. Lalu, gunakan caramu untuk mencabutnya, ujar Mbah Kombang menjelaskan. Aku pun menganggukkan kepala sambil mencoba membuka mata batinku untuk melihat apa yang tadi disampaikan Mbah Kombang. Setelah menemukan kayu dengan ukiran kepala harimau itu, aku pun mengucap Bismillahirrahmanirrahim, lalu perlahan menariknya ke atas. Ketika perlahan bagian kayu itu terangkat, cahaya putih pun mulai keluar dari bagian kayu yang aku pegang ini. Cahaya putih itu menerangi tempat di sekitarku, dan energi yang terasa hangat pun perlahan muncul dari bilah golok yang kini sudah berada dalam genggamanku. Setelah cahaya putih itu meredup, Mbah Kombang pun mulai mendekat ke arahku. Ternyata kaulah orang yang selama ini aku tunggu, nak, ujar Mbah Kombang yang perlahan wujudnya berubah menjadi seorang biasa dengan pakaian perang zaman kerajaan. Namaku adalah Kombang. Aku adalah jin dari bangsa harimau hitam yang menempati golok ini sejak ratusan tahun lalu. Imbuhnya lagi. Sekarang kembalilah tempat kau berasal tadi. Bawalah serta golok yang ada dalam genggaman tanganmu itu. Nanti aku akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, ucap Mbah Kombang yang perlahan berubah menjadi bola kecil bercahaya putih dan masuk ke dalam bilah golok yang sedang aku pegang ini. Sesampainya aku di rumah Lekwanto, aku pun sudah ditunggu oleh Basuki yang merasa khawatir karena kepergianku yang cukup lama tadi. Aku pun lalu mengajak Basuki kembali ke dalam kamarnya untuk tidur. Wes subuh mas, sampean subuhan dulu sana. Aku mau manasin motor dulu, lalu siap-siap berangkat sekolah, ujar Basuki yang membuatku kaget. Ternyata kepergianku tadi cukup lama juga. Setelah sholat subuh, aku pun membantu Lekwanto yang sedang mempersiapkan dagangannya untuk dibawa menuju pasar di desa itu. Nu, kamu ndak usah ikut ke pasar. Biar aku sama bulekmu saja yang pergi ke pasar. Habis sarapan kamu tidur saja. Kamu kan semalam ndak tidur toh, ucap Lekwanto yang ternyata mengetahui kepergianku semalaman. Lain kali, ndak usah nunjukin ke adikmu ilmu-ilmu itu. Aku takut kalau Basuki belajar seperti kamu, Nu, imbunya. Iya, Lek. Lagian aku ndak nunjukin ke Basuki kok. Aku cuman mengajarinya, balasku sambil berlari ke arah kamar Basuki. Tanpa menunggu waktu lama, aku pun sudah tertidur dengan pulas. Dan ketika berada dalam alam mimpi, aku kembali bertemu dengan sosok Kombang, harimau hitam penghuni golok sakti, yang kini sudah bersamaku. Walah Mbah, masa di dalam mimpi pun aku harus bertemu sampean lagi? Ujarku yang memang menyadari bahwa ini hanyalah sebuah mimpi. Hahaha, kau ini lucu sekali, nak. Belum pernah aku tertawa seperti ini, jawab Mbah Kombang. Aku sengaja membawa sukmamu ke dalam tempatku bersemayam, karena ada yang harus aku jelaskan kepadamu. Dan ini adalah hal yang serius, bukan hanya sebuah guyonan. Imbuhnya lagi. Aku pun mulai memperhatikan dengan seksama apa yang Mbah Kombang katakan kepadaku. Beberapa hari yang lalu, ada seseorang yang melakukan ritual di pohon besar tempat di mana kau semalam bertemu denganku. Ritual itu ditujukan kepada aku, agar orang itu bisa menjadikan aku sebagai abdinya. Beruntungnya mantra yang dibacanya tidaklah sempurna, sehingga energi yang mengikat yang dulu pernah membelengguku pun dapat aku kalahkan, ujar Mbah Kombang menceritakan kejadian itu. Ratusan tahun yang lalu, aku adalah jin dari bangsa harimau yang mendiami hutan bernama Candrataru. Tempatku tinggal dan kawananku pun hilang ketika jin dari bangsa kera menyerang lalu menculikku. Malam itu sama seperti malam-malam biasanya. Kami pun tidak menyangka kalau bangsa kera akan datang memporak-porandakan wilayah kami. Aku yang tidak banyak melakukan perlawanan pun
harus pasrah ketika sosok kera berbulu gimbal itu memukulku hingga aku tak sadarkan diri. Aku terbangun dengan kedua tangan dan kaki yang sudah terbelenggu oleh rantai berkekuatan yang sangatlah besar. Aku memandang ke sekitar tempatku berada saat ini. Ada beberapa makhluk yang juga terbelenggu oleh rantai yang sama besarnya dengan yang ada di tangan dan kakiku saat ini. Tubuhku terasa sangat lemas ketika aku mencoba mengeluarkan energi yang aku miliki untuk menghancurkan rantai yang membelengguku saat ini. Percuma saja anak muda, rantai itu akan menghisap habis energi yang kau keluarkan untuk melawannya, ujar salah seorang kakek tua yang berada tepat di sampingku. Tempat apa ini, Ki? Tanyaku yang masih bingung akan keberadaanku saat ini. Tempat di mana semua tawanan berada, nak, jawab kakek itu lagi. Aku kembali teringat saat puluhan makhluk berwujud kera-kera menyeramkan itu menghancurkan tempat yang kami huni selama puluhan tahun itu. Kami para penghuni gaib di hutan Candrataru tidak sempat melakukan perlawanan karena serangan itu sangat cepat dan menggempur dengan begitu dahsyatnya. Apakah mereka akan membunuh kita, Ki? Tanyaku kepada kakek tua itu. Mereka menyerang berbagai tempat yang ada di Nusantara ini, mencari makhluk-makhluk lemah dan tanpa panji kebesaran. Mereka bukanlah ingin membunuh, nak, tapi mereka ingin menjadikan kita sebagai budak dari manusia yang bersekutu dengan penguasa-penguasa gaib itu, jawab kakek itu. Apakah kita dapat melarikan diri dari tempat ini, kek? Tanyaku lagi. Jangankan melarikan diri, nak. Untuk melepaskan rantai ini saja aku tidak mampu. Apalagi kau yang memiliki sedikit kekuatan serta pengalaman dalam bertempur, jawab kakek itu sambil tersenyum menatapku. Aku adalah Reksa Gandhi, seorang pertapa yang hampir saja mendapatkan ilmu tingkat tinggi. Tapi kini nasibku sama sepertimu. Aku dan kau adalah tawanan dan akan menjadi budak dari Tuhan kita nanti, jawab Ki Reksa menjelaskan. Apakah kita akan pasrah menerima nasib ini, Ki? Tanyaku lagi. Pasrah pada nasib bukanlah cara seorang kesatria, nak. Walaupun tubuh kita terpenjara, tapi tidak ada yang dapat memenjara pikiran kita. Pikiran kita bebas menembus batas. Pikiran kita harus tetap hidup untuk memberi kekuatan pada raga yang sedang lemah ini. Diamlah dan perhatikan bagaimana cara mereka bekerja. Belajarlah menjadi kuat dan perbesarlah kemampuan yang sudah kau miliki, nak, jawab Ki Reksa. Tak lama berselang datanglah dua orang penjaga yang menggunakan baju perang lengkap dengan senjata di tangannya. Penjaga itu lalu menyeret paksa dua sosok yang ada di sudut ruangan ini. Bila nanti kau bisa terbebas dari semua ini, datanglah ke lereng Gunung Merapi. Carilah sebuah pohon yang di sekitarnya terdapat genangan air. Pohon itu akan mengeluarkan bau yang sangat wangi ketika kau sudah berada di dekatnya. Aku meninggalkan sebagian kekuatanku di sana. Ambillah kekuatanku itu dan datanglah untuk membebaskanku, ujar Ki Reksa yang membuatku sedikit terkejut. Sekarang ambillah ini dan masukkan ke mulutmu, biar dia menyatu dengan kekuatan yang ada pada dirimu, kumbang, ujar Ki Reksa sambil memberiku benda kecil seperti kerikil itu. Aku pun lalu menelan benda itu seperti apa yang diminta Ki Reksa. Beberapa detik kemudian rasa panas pun langsung menyapa tubuhku. Aku menggelepar, menahan rasa sakit dan juga panas yang menusuk-nusuk tubuhku. Aku masih merasakan beberapa penjaga menyeret tubuhku dan membawaku ke sebuah tempat yang sangat lembab. Mereka pun melepaskan rantai yang mengikat kedua tangan dan kakiku, lalu menyiramku dengan air yang terasa begitu dingin. Rupanya kau memiliki energi yang cukup kuat, bocah, ujar makhluk dari bangsa kera besar yang kini berdiri di hadapanku. Temui dukun itu sekarang juga. Bilang kepadanya
Aku punya makhluk dari bangsa harimau yang memiliki energi besar, ucap lelaki bertubuh besar tapi membungkuk itu kepada bawahannya. Baik Gusti, jawab beberapa penjaga yang tadi membawaku ke tempat ini. Beberapa hari kemudian, aku dibawa ke sebuah tempat yang terlihat seperti istana yang begitu besar. Di tempat itu aku dipaksa untuk meminum cairan berwarna merah kental dan berbau sangatlah amis. Setelah itu tubuhku terasa lemas, dan aku pun mulai merasakan sakit yang luar biasa. Ketika makhluk dari bangsa kera yang bertubuh kecil dan memakai jubah berwarna hitam itu mulai membacakan sebuah mantra, tubuhku merasakan sakit yang sangat luar biasa. Sekarang kau akan menjadi pesuruh dari tuanmu yang bernama Aswadira. Panggil dia tuan dan taati segala perintah darinya. Bila kau membangkang, kau akan merasakan sakit dari mantra kutukan ini. Dan bila tuanmu mati, kau akan kembali lagi ke tempat ini untuk menunggu tuanmu yang baru. Kecuali sebelum tuanmu mati, dia telah mewariskanmu kepada anak keturunannya, ujar kera yang terlihat sangat tua itu. Aku hanya menganggukkan kepala mendengar apa yang baru saja makhluk tua itu katakan. Rasa sakit yang mulai hilang dari tubuhku menyisakan rasa nyeri di bagian persendianku. Kera tua itu lalu memberikan mantra kepadaku supaya aku dapat masuk ke sebuah golok yang berkepala harimau. Sekarang namamu adalah Kombang, dan kau akan menjadi penghuni golok ini. Tunjukkan kesaktianmu bila tuanmu membacakan mantra yang terhubung denganmu, ujar kera tua itu lagi. Kau harus masuk ke dalam logam yang berbentuk golok itu dan tinggallah di sana, imbuhnya lagi. Kera tua itu lalu membacakan sebuah mantra yang membuatku seperti melayang. Dan perlahan tubuhku pun mengecil, lalu tiba-tiba sekarang aku berada di sebuah ruangan bersih yang terbuat dari logam. Ruangan ini seperti tertutup energi besar yang menghalangiku untuk keluar dari sini. Entah sudah berapa lama aku mendiami di tempat ini. Perlahan aku sudah melupakan siapa diriku yang sebenarnya, dari mana asalku, dan apa tujuanku hidup di alam ini. Rasa sakit yang aku dapati ketika aku mengingat kembali pembantaian yang dilakukan bangsa kera kepada bangsaku malam itu membuatku memilih untuk melupakannya. Yang harus kulakukan saat ini adalah belajar menjadi kuat dengan energi yang aku miliki dan energi pemberian dari Ki Reksa. Aku pun belajar untuk mengolah energi yang ada dalam diriku dan mengasah kekuatanku yang memang sudah kumiliki dari lahir. Walaupun sudah lama aku berada dalam logam yang terawat dengan baik ini, tapi belum pernah sekalipun aku membantu tuanku dalam pertarungan atau hal lain yang tuanku minta. Aku hanya diam di tempat yang cukup nyaman ini dengan berbagai makanan dan wewangian yang ada. Hari-hari yang aku lalui pun masih sama, hingga suatu ketika tempat di mana aku berada saat ini terasa bergetar hebat. Aku membuka mata dan merasakan ada energi yang memaksaku untuk keluar dari tempat ini. Aku juga mendengar seorang mengucapkan mantra pemanggil yang ditujukan kepadaku. Inilah untuk pertama kalinya tuanku memanggilku untuk suatu keperluan. Aji bumi, aji pawano, nimbali simo kang wujud nyoto, aji geni, aji tirto dukune Kombang, dan seterusnya. Ketika mantra itu berakhir, aku pun segera melesat keluar dari dalam golok besi yang aku tempati ini. Aku pun lalu bergerak mengitari dua manusia yang sedang duduk berhadapan. Kaki-kakiku yang sudah lama tidak aku gunakan untuk berjalan pun bergemertak dan terasa sangat kaku. Duduklah Kombang, akulah tuanmu, ucap seorang kakek tua yang memiliki energi yang cukup kuat. Aku pun menuruti perintah tuanku itu. Lalu aku duduk layaknya seekor kucing yang sedang meminta jatah makan dari tuannya. Hal yang belum pernah aku lakukan sebelumnya, saat ini dengan terpaksa aku lakukan. Kau terlihat masih sangat muda untuk ukuran jin penjaga, Kombang. Dan aku yang sudah lama mengikatmu belum tahu seberapa hebat kemampuanmu itu,
ujar lelaki tua itu yang aku sambut dengan aumanku. Saat ini aku akan mewariskanmu kepada cucuku. Dia adalah seorang pejuang yang sedang berperang untuk mengusir penjajah dari tanah kelahiran kita. Maka dari itu, mulai saat ini kau akan membantu cucuku ini yang bernama Lingga Rajata untuk berjuang sampai titik darah penghabisan, ujar kakek tua itu menjelaskan kepadaku. Sekarang kembalilah ke tempatmu. Semua akan berbeda dari sebelumnya. Kau kini telah terputus dari kerajaan kera yang mengikatmu. Kau sepenuhnya memiliki diri sendiri saat ini. Hanya saja, kau aku ikat dengan mantra yang sama dengan yang diberikan oleh Ki Haruman, sang penakluk bangsa jin dan siluman. Aku pun segera melesat ke dalam golok, tempat di mana aku tinggal selama bertahun-tahun. Benar apa yang diucapkan kakek tadi. Dinding logam ini tampak berbeda saat ini. Tidak ada lagi energi yang melindungi dinding tempatku bersemayam. Aku sangat leluasa untuk keluar dan masuk saat ini. Tapi, mengapa kakek itu membantuku lepas dari jerat jin-jin dari bangsa kera pemburu itu? Aku pun ingin mencari tahu lewat tuan baruku yang bernama Lingga Rajata itu. Tidak berselang lama, dari prosesi penyerahanku kepada Lingga Rajata, tuanku yang baru itu pun memanggilku dengan mantra yang sama seperti yang diucapkan kakek tua waktu itu. Kita akan berperang, Kumbang. Berperang melawan penjajah dan para pengkhianat dari negeri ini. Bersiaplah untuk menggunakan semua kekuatan yang kau miliki, ujar Lingga Rajata yang terlihat sudah menghunus sebilah golok yang menjadi tempat tinggalku itu. Ini adalah pertempuran pertamaku selama aku menjadi abdi dari seseorang. Aku pun berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyelaraskan energiku dan energi milik Lingga Rajata. Mataku yang dapat melihat dengan jelas mampu menghalau setiap butir peluru yang datang menerjang tuanku ini. Dan setiap darah yang membasahi bilah golok yang menjadi tempat tinggalku itu seperti memberi kekuatan baru untukku. Entah sudah berapa tubuh yang terbaring tak berdaya oleh ketajaman golok ini. Dan entah sudah berapa butir peluru yang aku jatuhkan dari tubuh tuanku ini. Hingga akhirnya aku dan Lingga menemukan lawan tanding yang mempunyai ilmu tinggi. Menyerahlah Lingga, ikutlah bersamaku. Daripada kau mati sia-sia lebih baik kau hidup menjadi bawahanku. Ujar seseorang bertubuh besar yang terlihat memegang pedang yang begitu panjang. Golokmu bukan tandingan dari pedangku, Lingga. Dan sepertinya golok tuamu itu tidak dapat menggoreskan luka di tubuhku ini. Ujarnya yang membuat emosiku tersulut. Kau dengar itu, Kumbang? Musuh kita sepertinya mau menjajal ketajaman dan kekuatanmu. Sekarang, ayo kita buktikan, Kumbang. Ucap Lingga yang dengan cepat melesat ke arah orang yang membawa pedang itu. Pertarungan hebat pun terjadi saat ini. Aku yang merasakan adanya energi kuat yang melindungi musuh dari Lingga ini, mencoba mencari cara untuk secepatnya dapat menaklukkan sosok yang menjadi pelindung orang itu. Sesekali aku membenturkan energiku dengan energi makhluk yang belum aku ketahui wujudnya itu. Dan ketika Lingga mendapatkan kesempatan memukul lawannya di bagian vitalnya, jin pelindung yang berwujud kera hitam pun terlihat oleh mataku. Aku pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Aku melesat menerkam jin kera hitam yang sedang lengah itu. Tidak butuh waktu lama, kera itu pun berhasil aku musnahkan dengan menggigit batang lehernya serta mencabik-cabik bagian perutnya. Aku pun melihat bola bercahaya keluar dari sosok jin yang sudah terkapar itu. Aku pun lalu menelan bulat-bulat bola hitam itu yang ternyata adalah energi dari kera yang sudah menjadi abu itu. Secepat kilat aku kembali ke dalam golok yang digenggam Lingga, dan aku pun meminta Lingga untuk melemparkan golok yang berada di tangannya ke arah lawannya tersebut. Lingga pun melakukan apa yang aku minta. Secepat kilat golok yang sudah terisi oleh energiku itu menusuk tepat di jantung lawan. Darah pengkhianat ini membuat aku jijik, Tuan. Sudilah kiranya Tuan untuk mencuci wadahku ini setelah usai pertempuran ini, ucapku kepada Lingga melalui batin. Baik, Kumbang.
Tapi jangan pernah memanggil aku dengan sebutan Tuan. Panggillah saja namaku, jawab Lingga. Hari ini kemenangan berpihak kepada Lingga dan juga para pejuang lainnya. Aku pun kembali ke dalam dinding logam itu dengan kekuatan yang bertambah. Lingga adalah sosok pemuda berkarisma, dengan bahasa santun serta memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Hal inilah yang membuat aku menyukai Lingga dan tidak pernah terpikirkan olehku untuk mencoba pergi dari tempat ini. Lingga tidak menganggapku sebagai abdi, tapi Lingga memperlakukanku sebagai sahabat. Aku pun mulai mencari tahu, aku sedang berada di zaman apa saat ini. Seingatku dulu, aku masih berada di zaman kerajaan, ketika kera tua itu memasukkan secara paksa ke dalam golok ini. Zaman di mana ilmu kanuragan banyak dipelajari, dan senjata-senjata seperti tombak, pedang, dan keris memiliki penghuni yang sangat sakti pada zaman itu. Aku masih berkumpul dengan bangsaku, yaitu bangsa harimau hitam yang bermukim di sebuah hutan. Saat ini Lingga sering sekali memintaku untuk keluar dan masuk wujud sebagai manusia. Aku yang masih memiliki keterbatasan ilmu pun mulai menjelaskan kepada Lingga bahwa untuk mewujud sebagai seorang manusia bangsa astral seperti kami haruslah memiliki ilmu tinggi dan juga energi yang besar. Aku pun menceritakan kepada Lingga tentang asal-usulku dan kenapa bisa aku berada di dalam sebuah benda tajam berkepala harimau ini. Aku juga menceritakan tentang Ki Reksagandhi yang memintaku untuk mendatangi tempat pertapaannya yang berada di lereng Gunung Merapi. Ki Reksagandhi memberiku sedikit energinya sebelum kera-kera itu membawaku dari tempat mereka menawan kamu, Lingga. Mungkin kekuatan yang diberikan Ki Reksa itulah yang membuat aku bisa membantumu mengalahkan musuhmu beberapa waktu lalu, ujarku menjelaskan. Apakah kau ingin mengunjungi tempat yang disebutkan oleh Ki Reksa itu, Kombang? Tanya Lingga yang menatapku tajam. Bila kau mau membawaku ke tempat itu, aku bersedia, Lingga. Tetapi bila kau tidak mengantarku, lebih baik aku tetap di sini bersamamu, jawabku tegas. Saat ini, tidak ada lagi dinding energi yang menghalangimu untuk keluar dan masuk ke dalam golok itu, Kombang. Jadi bukankah kau bisa saja datang dan pergi sesuka hatimu? Tanya Lingga yang kini terlihat tersenyum kepadaku. Sejak pertama kali aku ditempatkan di dalam golok ini, aku tidak pernah berpikirkan untuk pergi, Lingga. Aku telah disumpah untuk setia kepada Tuanku. Walaupun awalnya aku sangat muak jika harus menjadi budak seseorang, tapi aku harus setia dengan janjiku, jawabku lagi. Saat ini aku bukanlah tuanmu, Kombang. Kau bisa kapan saja pergi dariku, ucap Lingga. Tapi kakekmu sudah mewariskanku kepadamu. Maka mau tidak mau saat ini kau adalah majikanku, Lingga, jawabku menjelaskan. Aku hanyalah makhluk ciptaan dari sang penguasa alam semesta. Aku sudah belajar dari seorang guru yang beragama. Beliau mengatakan, tidaklah seharusnya aku meminta pertolongan dari sesama makhluk, karena pertolongan yang sesungguhnya akan datang dari sang pencipta alam semesta ini, Kombang, ujar Lingga yang membuatku sedikit terkejut. Pertemukan aku dengan gurumu itu, Lingga. Ada pertanyaan yang akan aku tanyakan langsung kepadanya, jawabku. Baiklah, Kombang. Aku akan mengantarmu bertemu dengan guruku. Dan bila beliau mengizinkanku, aku juga akan mengantarmu ke lereng Gunung Merapi, ucap Lingga dengan senyum yang penuh karisma itu. Beberapa hari kemudian Lingga pun membawaku ke sebuah tempat di mana guru yang mengajarinya ilmu agama berada. Setelah beberapa lama menempuh perjalanan dengan berkuda, Lingga pun berhenti di sebuah tempat. Di tempat ini, perlahan rasa panas menyapa tubuhku. Aku pun mencoba bertahan dengan menghalau energi panas yang tiba-tiba datang menyerangku ini. Tidak beberapa lama tubuhku pun melemah dan aku memutuskan untuk keluar dari golok ini. Maafkan aku, Lingga. Aku tidak dapat menahan panas yang tiba-tiba menyerangku, ujarku sambil mengamati keadaan sekitar.
Seseorang yang berpakaian serba putih pun terlihat bersama orang-orang yang sedang membacakan sebuah mantra. Aku pun mencoba mengumpulkan kembali kekuatanku dan berusaha untuk menyerang orang-orang itu. Tapi, aku terkejut ketika Lingga dengan tenang hanya tersenyum kepadaku, lalu perlahan mendekat ke arahku yang sudah tidak mampu berdiri saat ini. Ketika orang tua berpakaian serba putih itu menghentikan mantra-mantranya yang dibacanya, aku pun kembali dapat berdiri dengan sempurna. Aku yang masih bingung kenapa Lingga membawaku ke tempat itu pun segera bertanya kepadanya. "Di mana ini, Lingga?" ucapku dengan suara pelan. "Kita sedang berada di Padepokan Kalam. Disinilah aku belajar ilmu agama kepada seorang guru yang bernama Kyai Zaid," jawab Lingga yang membuatku kembali duduk dengan tenang. "Namaku Zaid Nur Abdullah. Lingga adalah anakku yang belajar ilmu-ilmu agama di tempat sederhana ini," ucap Kyai Zaid menjelaskan. "Kenapa aku merasakan energi panas yang menyerangku tadi, Kyai?" tanyaku sambil memandang wajah Kyai Zaid yang tampak bercahaya itu. "Sebagian energi yang ada di dalam tubuhmu saat ini adalah energi hitam. Energi yang sewaktu-waktu dapat membuatmu melakukan sesuatu di luar kendalimu," jawab Kyai Zaid menjelaskan. "Apakah Kyai dapat membantu saya untuk menghilangkan energi hitam itu, Kyai?" tanyaku kepada Kyai Zaid. "Jika saat ini aku menghilangkan energi itu, kau akan kehilangan kekuatanmu. Aku bisa membantumu membenteng kekuatan itu, supaya tidak menjadi liar dan menguasai hati dan pikiranmu," jawab Kyai dengan tatapan teduh. "Sekarang lebih baik kau pergi ke sebuah tempat untuk menyempurnakan energi yang diberikan oleh seorang pertapa," imbuh Kyai Zaid. Aku pun kembali menatap Lingga dengan wajah heran. Lingga hanya tersenyum melihat aku yang sedang kebingungan saat ini. "Aku akan mengantarmu ke lereng Merapi bersama adik seperguruanku yang bernama Manggala. Guruku pun sudah mengizinkan kami, Kombang," ujar Lingga menjelaskan. Sebelum aku dan Lingga pergi menuju lereng Merapi, Kyai Zaid pun menuntunku untuk dapat beribadah dan juga hidup lebih baik lagi. Beliau mengatakan, benteng inilah yang dapat mengendalikan energi hitam yang ada di tubuhku. Aku pun kini menjadi makhluk yang beragama, sama seperti Lingga. Dan karena kami pun selalu bersama, maka Lingga pun selalu memimpin kami ketika kami melaksanakan ibadah yang menjadi kewajiban kami sebagai kaum muslimin. Perjalananku dan Lingga serta Manggala menuju lereng Merapi pun dimulai. Ini adalah sebuah perjalanan yang tak mudah bagi Lingga dan Manggala, karena mereka berdua adalah pejuang yang sedang dicari oleh pihak penjajah dan antek-anteknya. Bahkan kepala mereka berdua pun dihargai cukup tinggi lewat sayembara di banyak desa. Setelah menempuh 3 hari perjalanan di perbatasan hutan menuju desa, kami pun dihadang oleh 4 orang berkuda. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka lalu menyerang Lingga dan Manggala, orang yang berpakaian seperti petinggi pada zaman itu, dengan beringas memainkan pedangnya menyerang Lingga. Sementara ketiga orang lainnya tanpa ampun menyerang Manggala yang terlihat makin terjepit. Lingga pun segera menghunuskan golok kumbang dan membalas serangan-serangan orang yang menggunakan pedang tadi dengan ganasnya. Karena melihat Manggala kewalahan menghadapi 3 orang sekaligus, aku pun meminta Lingga untuk melemparkanku ke arah atas dan akan menghadapi orang berpedang itu. Aku pun segera mengambil alih kendali dari golok kombang yang tadi dilemparkan Lingga. Sementara itu, Lingga melesat ke arah Manggala yang sudah mulai terluka. Karena mengetahui ada makhluk gaib yang membantu Lingga dalam pertempuran ini, orang yang menjadi lawanku pun segera mengumpulkan energi tenaga dalamnya untuk menyerangku dari jarak jauh. Aku pun sangat menikmati pertarungan ini dan membiarkan musuhku itu menghabiskan tenaga dalamnya untuk terus menyerangku. Aku hanya terus menghindar dari energi-energi yang meluncur ke arahku. Ketika musuhku itu terlihat melemah dan sudah tidak mampu untuk meluncurkan energi tenaga dalamnya, aku pun melesat menyerangnya tanpa ampun.
dan tidak butuh waktu lama, orang itu pun ambruk ke tanah dengan bersimbah darah. Setelah itu pun aku segera kembali ke arah Lingga yang sudah berhasil mengalahkan satu musuhnya ketika melihat Lingga sudah memegang golok berkepala harimau itu. Kedua orang yang masih tersisa pun lalu melarikan diri. Lingga dan Manggala pun melanjutkan perjalanannya menyusuri hutan belantara menuju ke lereng Merapi. Sudah 2 hari ini kami berjalan menyusuri hutan. Sepertinya sebentar lagi tempat yang kami tuju pun akan segera kami temui. Sudah 2 hari ini kita berada di dalam hutan ini. Apakah kau tidak merasakan adanya sesuatu yang sedang menimpa kita saat ini, Lingga? Ucap Manggala yang bertanya kepada Lingga. Betul, Gala. Aku sepertinya sudah pernah melewati tempat ini sebelumnya, jawab Lingga. Seperti ada yang sengaja membuat kita berputar-putar di hutan ini, balas Manggala. Teruslah berzikir, Gala. Aku mulai merasakan energi hitam yang sangat besar menuju ke arah kita, ucap Lingga. Sebaiknya kita beristirahat dulu di sini, Lingga, jawab Manggala. Setelah beberapa saat beristirahat, tiba-tiba langit pun berubah menjadi gelap. Angin berhembus kencang dan kilatan-kilatan cahaya pun menghiasi langit. Lingga dan Manggala pun terlihat duduk dan terus berdoa, walau angin kencang menerpa tubuh mereka. Tapi keduanya tetap terdiam dan terus mengagungkan nama Tuhan, Sang Pencipta Jagat Raya. Aku pun mulai merasakan banyak energi dari makhluk sebangsaku ada di sekitar Lingga dan Manggala. Aku pun lalu keluar dari dalam wadahku dan mencoba memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika aku berada di antara Lingga dan Manggala, aku melihat puluhan makhluk sebangsaku sudah mengelilingi kami. Mereka menatap tajam ke arah kami, seolah-olah siap untuk memangsa kami. Harimau-harimau bercorak loreng itu terus menatap kami tajam, hingga muncullah harimau berbadan besar dari arah belakang mereka. Ada perlu apa kau datang ke tempat kami ini? Tanya sosok harimau berbadan besar itu kepadaku. Maaf atas kelancangan kami, Tuan. Kami tak sengaja lewat di hutan wilayah Tuan ini, jawabku sambil menatap sosok besar itu. Lalu bagaimana dengan kedua manusia itu? Tanyanya lagi. Salah satu dari manusia ini adalah tuanku. Dia hanya akan mengantarku ke lereng Merapi, Tuan, jawabku menjelaskan. Aku sepertinya mengenali energimu, macan hitam. Siapakah kau sebenarnya? Tanya pemimpin jin dan siluman harimau itu. Namaku Kombang. Aku berasal dari hutan Candrataru, Tuan, ucapku. Bukankah hutan tempat bermukimnya macan-macan hitam itu telah lama hancur? Ujarnya yang membuatku terkejut. Aku yang mendengar perkataan harimau besar itu pun menundukkan kepala, karena kembali teringat akan saudara-saudaraku yang kini tengah entah bagaimana nasibnya. Mohon maaf, tuanku. Siapakah tuan ini sebenarnya? Tanyaku sambil memandang sosok tegap yang masih berdiri menatapku, Lingga dan juga Manggala. Aku adalah Bajra, panglima bangsa harimau di wilayah ini, jawab harimau besar itu. Ada kepentingan apa? Kau ingin pergi ke lereng Gunung Merapi itu, Kombang? Tanya panglima Bajra dengan tegas. Aku pun menceritakan pertemuanku dengan Ki Reksagandhi yang telah memberiku sebagian dari energinya dan memintaku untuk mengambil lagi sebagian energinya yang disimpan di lereng Merapi itu. Panglima Bajra dan para harimau lainnya pun tampak terkejut mendengar apa yang baru saja aku ceritakan kepadanya. Lalu entah kenapa kawanan harimau di hutan itu pun duduk mengitari aku, Lingga dan Manggala. Tidak salah lagi, apa yang aku rasakan tadi adalah energi dari pemimpin kami, yaitu Ki Reksagandhi, ujar Panglima Bajra. Lalu apakah Ki Reksagandhi masih berada dalam tawanan kera-kera sialan itu, Kombang? Imbunya sambil menatapku tajam. Aku lebih dulu pergi, Tuan. Jadi aku tidak tahu pasti di mana keberadaan Ki Reksagandhi saat ini, jawabku. Baiklah kalau begitu, sesuai apa yang diamanatkan oleh Ki Reksagandhi, aku akan mengantarmu ke tempat Ki Reksagandhi melakukan pertapaannya waktu itu, ucap Panglima Bajra.
Biarkan kedua manusia itu menunggu di tempat ini. Kawananku akan menjaga mereka di sini, imbuh Panglima Bajra lagi. Aku pun pergi meninggalkan Lingga dan Manggala yang sepertinya kini sedang tertidur dengan pulasnya, walau posisi mereka sedang duduk bersila. Aku bersama Panglima Bajra dan 2 pengawalnya serta 1 harimau tua yang sepertinya tidak menyukai kehadiranku saat ini. Energi peninggalan dari Ki Reksa sangatlah besar, Kombang. Aku masih ragu apakah kau bisa menyatukannya dengan energimu saat ini atau tidak, ucap harimau tua yang berjalan di belakangku. Ini adalah amanat dari Ki Reksa Gandhi, Ki. Biarlah amanat itu jatuh kepada yang berhak, jawab Panglima Bajra. Aku juga tidak habis pikir, Bajra. Kenapa kesaktian yang hampir sempurna itu ditinggalkan begitu saja? Padahal waktu itu, bila Reksa Gandhi melakukan perlawanan terhadap gerombolan kera itu, kemungkinan besar kami para harimau akan dapat mengusir mereka, jawab harimau tua itu. Entahlah Ki Gadung, aku sendiri tidak mengerti. Tapi aku rasa Ki Reksa tidak ingin banyak korban berjatuhan dari pihak kita akibat pertempuran itu, Ki, ujar Panglima Bajra. Kebodohan Reksa Gandhi yang hanya menyulitkan dirinya sendiri, gumam harimau tua yang bernama Ki Gadung itu. Menurutku, Ki Reksa telah berkorban untuk menyelamatkan kita, Ki. Dia rela mengorbankan dirinya agar kita para harimau tetap bertahan hidup di hutan ini, balas Panglima Bajra dengan bijaksana. Aku yang sedari tadi hanya terdiam mendengarkan Panglima Bajra dan Ki Gadung berbicara, tiba-tiba mencium aroma harum yang sangat segar. Aku pun menghentikan langkahku dan mulai memperhatikan keadaan di sekitarku. Kenapa kau berhenti? Teruslah berjalan, Kombang, ucap Ki Gadung. Apakah tempat itu tidak jauh dari sini, Panglima? Ucapku yang membuat Panglima Bajra menghentikan langkahnya. Yang kami tahu, daerah ini adalah tempat Ki Reksa menyepi dan melakukan pertapaannya. Tapi kami tidak pernah tahu di mana Ki Reksa menyimpan sebagian energi itu, Kombang. Pastinya Ki Reksa sudah memberitahumu di manakah letaknya, jawab Panglima Bajra. Aku pun kembali melangkah mengikuti harum semerbak dari sebuah pohon yang dimaksud Ki Reksa dulu. Aku mencari pohon yang dikelilingi air yang terlihat sangatlah jernih. Tidak jauh dari tempatku berada, aku pun melihat sebuah pohon yang dimaksud oleh Ki Reksa Gandhi. Pohon beraroma wangi dengan dikelilingi air yang sangat jernih. Ketika jarakku tinggal beberapa langkah dari air yang mengelilingi pohon itu, aku melihat cahaya putih yang keluar dari dalam pohon itu. Cahaya putih itu pun perlahan mengecil dan melayang ke arahku. Tapi sedikit lagi aku meraih cahaya yang sudah terlihat seperti bola kecil itu. Tiba-tiba Ki Gadung melompat dan menelan bola bercahaya putih itu. Aku dan Panglima Bajra pun terkejut melihat tindakan dari Ki Gadung itu. Perlahan aku mundur dan menjauhi Ki Gadung yang kini tubuh bercahaya merah dan semakin membesar. Ini adalah warisan Reksa Gandhi untuk para harimau penghuni hutan ini, bukan makhluk dari tempat lain, ujar Ki Gadung. Hentikan, Ki, jangan kau menyalahi aturan, ucap Panglima Bajra yang terlihat sudah siap bertarung. Kau sama bodohnya dengan Reksa Gandhi, Bajra, jawab Ki Gadung dengan mata tajamnya. Ketika Ki Gadung hendak melesat ke arah Panglima Bajra, tiba-tiba tubuhnya ambruk dan mengeluarkan asap berwarna hitam. Tubuh Ki Gadung pun kembali ke ukuran asalnya dan terlihat tidak bergerak. Bola cahaya yang berwarna putih pun terlihat keluar dari tubuh Ki Gadung dan kembali melayang ke arahku. Panglima Bajra pun menganggukkan kepalanya seraya memintaku untuk segera mengambil apa yang memang sudah menjadi hakku. Aku pun lalu menelan bola bercahaya putih itu. Beberapa detik kemudian tubuh bergetar hebat. Rasa sakit dan rasa panas pun mulai menusuk setiap bagian tubuhku. Aku juga merasakan tubuhku sedikit membesar dan memiliki corak loreng seperti Ki Gadung. Ketika rasa sakit yang kurasakan perlahan pergi, aku pun mendapati tubuh ini membesar dan hampir sebesar ukuran tubuh Panglima Bajra. Panglima Bajra pun menghampiriku dan memutari tubuhku sambil menatapku tajam. Kekuatanmu kini setara dengan kekuatanku, Kombang,
ujar Panglima Bajra yang kini terlihat tegak berdiri di hadapanku. Sementara itu, tubuh Ki Gadung perlahan menghilang dan menjadi berubah kepulan asap yang sangat hitam. Setelah itu, terdengar suara yang menggema di atas kami. Aku memberikan sebagian kekuatanku kepada Kombang, karena aku yakin dia dapat menyelamatkanku, dan aku pun telah menghukum pengkhianat dari bangsaku yang serakah dan sangat ingin berkuasa. Aku menghukum dengan kekuatan yang seharusnya tidak sedikit pun disentuhnya. Teruslah menjaga bangsamu di hutan ini, Bajra. Biarkan Kombang yang akan datang menyelamatkanku. Suatu hari nanti aku akan kembali ke hutan ini dan akan kembali menjadi pemimpin kalian, ucap Ki Reksa tanpa wujud yang nyata. Aku dan Panglima Bajra serta kedua pengawalnya pun akhirnya pergi meninggalkan pohon dengan aroma harum itu dan kembali ke tempat Lingga dan Manggala berada. Ketika kami sampai di tempat Lingga dan Manggala yang terlihat masih tertidur itu, kawanan harimau yang masih berada mengelilingi kedua sahabatku itu pun perlahan mundur dan menjauh. Panglima Bajra lalu menjelaskan apa yang tadi terjadi di tempat aku mendapatkan kekuatan ini. Setelah mendapatkan sebagian energi yang ditinggalkan Ki Reksa, aku pun berpamitan kepada Panglima Bajra dan para kawanan harimau penghuni hutan tersebut. Aku pun berjanji suatu hari nanti akan kembali ke tempat ini dengan membawa Ki Reksa. Setelah Panglima Bajra dan kawanannya pergi, aku lalu membangunkan Lingga dan Manggala. Aku pun mencoba merubah wujudku menjadi sosok manusia seperti kedua sahabatku itu. Lingga, bangun. Ayo, kita kembali ke padepokan, ucapku sambil menggoyang-goyangkan tubuh Lingga. Galah, bangunlah. Ayo, kita segera pergi dari sini, ucapku lagi. Lingga dan Manggala pun membuka mata dan terlihat sangat terkejut ketika mendapati sosok manusia dengan suara yang dikenalnya. Apakah kau Kombang? Tanya Lingga yang perlahan mulai berdiri. Iya, aku telah berhasil mendapatkan sebagian dari kekuatan Ki Reksa, jawabku kepada kedua orang itu. Apakah kita sudah berada di lereng Merapi? Tanya Manggala kepadaku. Aku tadi diantar oleh Panglima Bajra, pemimpin dari bangsa harimau yang menghuni hutan ini, jawabku menjelaskan. Sekarang, ayo kita kembali ke padepokan. Imbuhku mengajak Lingga dan Manggala untuk bergegas pergi dari hutan ini. Setelah aku memiliki kekuatan dan ilmu yang tinggi, aku pun terus membantu Lingga dalam perjuangannya merebut kemerdekaan dari bangsa penjajah. Aku tidak ingin nasib Lingga sama sepertiku yang harus kehilangan bangsanya sendiri karena dihancurkan oleh bangsa kera. Setelah dapat merebut kekuasaan dari bangsa penjajah, Lingga pun menjadi seorang pemimpin di sebuah daerah. Daerah yang berada di bawah kekuasaannya pun menjadi daerah yang makmur dan penuh kedamaian. Hingga suatu ketika, datang lagi bangsa penjajah yang sangat ingin menguasai hasil bumi di daerah tersebut. Lingga pun kembali melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang mencoba merenggut kemerdekaan rakyatnya. Tapi takdir berkata lain. Lingga pun harus kalah dalam sebuah pertarungan karena dihianati oleh Manggala yang juga ingin berkuasa. Manggala yang sudah mengetahui semua tentang Lingga pun menyusun siasat untuk membunuhnya. Aku yang mencoba membantu Lingga pun tidak dapat berbuat banyak. Ketika salah satu orang pengikut Manggala membacakan mantra pengikat untuk menjadikanku sebagai abdinya. Tidak ingin kalau aku harus jatuh ke tangan orang-orang dengan hati yang jahat, Lingga pun membacakan sebuah mantra, lalu melemparkanku ke sebuah pohon besar. Dia pun memintaku untuk tetap berada dalam golok ini sampai ada seseorang yang berhati baik datang membawaku. Di dalam tubuh ini ada sebagian kekuatan dari Ki Reksa, pertapa dari bangsa harimau Jawa yang ada di hutan lereng Merapi. Aku pun masih memiliki hutang kepada makhluk-makhluk di sana, karena sampai saat ini aku belum bisa membebaskan Ki Reksa Gandhi yang dulu masih berada dalam tawanan bangsa kera. Dan kini sepertinya ada orang yang ingin menyatukan kekuatan dari Ki Reksa Gandhi untuk tujuan tertentu.
bila orang itu dapat mengambil kekuatan yang ada dalam diriku, lalu menyatukannya dengan kekuatan milik Ki Reksagandhi, sudah dipastikan orang itu akan menjadi orang sakti yang sangat berbahaya. Karena pada dasarnya, Ki Reksagandhi sengaja membagi kekuatannya, karena beliau tahu kekuatan itu akan memakan jiwa dari pemiliknya. Dan mungkin kekuatan itu adalah kekuatan iblis yang akan menghancurkan kedamaian serta kesejahteraan umat manusia. Jadi kaulah orang yang harus mencegah kekuatan iblis itu bangkit, nak. Aku akan memberimu sebuah mantra untuk memanggilku. Bila suatu saat nanti kita berada dalam keadaan terdesak. Aku yang sedari tadi hanya terdiam mendengarkan kisah Mbah Kombang pun mulai mencerna apa yang menjadi permasalahan utama di sini, di kampung ini. Aku pun harus memulai mencari tahu penyebab kematian dari sesepuh desa dan siapakah orang yang melakukan ritual untuk mengambil golok kombang di sebuah pohon besar tersebut. Ketika aku terbangun dari tidurku, aku melihat Basuki sudah berada di rumah. Aku pun lalu mandi dan menjalankan sholat duhur. Setelah itu, aku lalu mengajak Basuki untuk mengantarku bertemu dengan Pak Kades. Belum jauh aku dan Basuki meninggalkan rumah Lekwanto, aku merasakan ada seseorang yang memanggilku. Aku yang merasakan Mbah Kombang sedang memanggilku, pun segera kembali ke rumah Lekwanto untuk menemuinya. Mbah Kombang pun memintaku untuk membawa golok tempat tinggalnya yang aku simpan di dalam lemari milik Basuki. Mbah Kombang juga ingin membantu untuk menyelesaikan masalah ini, tapi dia tidak bisa pergi tanpa wadah yang menjadi tempatnya tinggal itu. Wah, malah kayak Jaka Sembung, Mbah, kemana-mana bawa golok, ujarku yang memang enggan untuk membawa senjata tajam. Mbah Kombang kembali tertawa mendengar apa yang aku ucapkan tadi. Aku sudah diikat dengan mantra khusus oleh bangsa kera. Jadi aku tidak dapat meninggalkan golok ini terlalu lama ataupun terlalu jauh. Jadi, untuk sementara ini, biarlah kau terlihat seperti pendekar dengan membawaku kemanapun kau pergi, nak. Ujar Mbah Kombang dengan tawanya yang keras. Setelah berkomunikasi dengan Mbah Kombang, aku pun segera menyusul Pak Kades yang kini sedang berada di rumah Mbah Supri. Sesampainya aku di rumah Mbah Supri, sesepuh desa yang terlihat sudah benar-benar sepuh itu menyambutku dengan sangat ramah. Alhamdulillah, ternyata golok sakti itu sudah menemukan sosok pemiliknya lagi, ujar Mbah Supri sambil tersenyum memandangku. Aku pun merasa kaget waktu Mbah Supri menyebut golok kombang tadi. Tugas sampean menjadi agak ringan sekarang ini, Pak Kades, imbuh Mbah Supri lagi. Loh, memangnya kenapa, Mbah? Tanya Pak Kades yang merasa bingung. Ketiga sahabatku yang telah pergi mendahului kita itu adalah pemegang mantra yang bisa membuka pengunci gaib dari sebuah pedang sakti yang dulu tidak terkalahkan. Setelah hilangnya golok kombang, pedang pantra pun menguasai dunia persilatan dan juga kanuragan. Pemiliknya adalah Raden Manggala yang menguasai hampir sebagian wilayah di pesisir pantai selatan, ujar Mbah Supri. Pedang pantra yang sudah kembali bangkit dengan kekuatan hitamnya kini memiliki lawan yang sebanding. Golok kombang yang dibawa anak ini adalah jawaban dari permasalahan yang ada di sini, imbuh Mbah Supri sambil memandang ke arahku. Bersiaplah, Le. Sebentar lagi pemilik pedang pantra itu akan menemuimu dan akan mengambil golok kombang yang kini menjadi milikmu itu, imbuh Mbah Supri yang membuatku sangat terkejut. Sepertinya sosok yang menghuni pedang itu adalah bangsa harimau dari hutan yang berada di lereng Merapi, nak, ucap Mbah Kombang kepadaku lewat telepati. Pemilik pedang itu akan menyatukan dua kekuatan yang sudah lama terpisah untuk mendapatkan kekuatan dan kesaktian yang tidak terkalahkan, ujar Mbah Supri lagi. Lalu apakah Mbah Supri ini termasuk orang yang diincar oleh pembunuh Mbah Rebo dan yang lainnya, Mbah? Tanya Pak Kades yang sudah mewakili pikiranku.
Aku adalah orang yang mewarisi sarung golok kombang secara turun-temurun dari leluhurku dulu. Raden Lingga mewariskan sarung golok kombang kepada adiknya setelah kalah bertarung dengan Raden Manggala. Ketika itu golok kombang yang sudah diberi mantra dilemparkannya hingga menancap di sebuah pohon besar yang tidak seorang pun dapat mencabutnya. Hingga nanti akan datang seorang yang memiliki hati bersih seperti Raden Lingga lah yang bisa mencabutnya. Dan ternyata orang itu sudah berada di antara kita saat ini. Jawab Mbah Supri menjelaskan. Sekarang untuk menambah energi dan kesaktianmu, aku akan menyerahkan sarung golok kombang ini kepadamu, nak. Imbuh Mbah Supri yang memberiku gulungan kain berwarna putih itu. Aku pun menerima gulungan kain berwarna putih itu, lalu membukanya. Golok kombang pun bergetar ketika gulungan kain putih itu sudah terbuka dan menampakkan sebuah benda seperti kayu yang berwarna hitam. Kedua benda yang sempat memendarkan cahaya pun kini bersatu dan mengempaskan energinya yang luar biasa. Setelah itu, aku pun menanyakan siapakah gerangan yang menghuni pedang Pantara, yang konon katanya menjadi pedang tanpa tanding di dunia persilatan itu. Mbah Kombang pun sepertinya tidak mengetahui siapa yang memiliki kekuatan tersebut. Mbah Supri pun memintaku untuk tetap bersamanya, menunggu orang yang telah membunuh Mbah Rebu, Mbah Taji, dan Ki Jalu itu. Karena bila aku berada di rumah Lekwanto, beliau khawatir akan keselamatan keluarga Lekwanto dan warga sekitarnya. Aku dan Pak Kades pun kembali ke rumah Lekwanto dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Lekwanto pun mengizinkan aku untuk tinggal di rumah Mbah Supri. Itu juga pun demi keselamatan Lekwanto dan warga desa lainnya. Setelah beberapa hari menunggu, tidak juga ada tanda-tanda kemunculan orang yang membawa pedang Pantara itu datang ke tempatku berada. Aku yang seharusnya sudah pulang ke desaku sejak kemarin pun mulai gelisah. Sari pasti akan marah kepadaku karena aku tidak menepati janji untuk yang kesekian kalinya. Coba aku punya ilmu meraga sukma seperti Mas Fajar ya. Sekarang aku pasti akan menemui Sari dan menjelaskan kepadanya tentang apa yang sedang aku alami saat ini, bisikku dalam hati. Kenapa juga di desa Karanganom tidak ada sinyal? Bikin repot saja, gerutuku dalam hati. Lamunanku pun berhenti ketika aku merasakan energi yang sangat besar sedang menuju ke arahku. Aku pun segera mengambil golok kombang dan segera mengaktifkan mode perangku. Angin kencang yang tiba-tiba datang menerpa rumah Mbah Supri pun membuat beberapa genteng yang terbuat dari tanah itu terjatuh ke bawah. Aku pun lalu menghalau energi gelap yang membawa angin besar itu pergi. Golok kombang yang aku keluarkan dari sarungnya pun terlihat bercahaya dan mengeluarkan energi panas. Aku pun mengibaskan golok itu ke arah energi gelap yang aku rasakan. Bila kita bertarung di sini, maka akan ada manusia yang menjadi korban. Aku tunggu kau di sebuah tempat. Ikutilah jejak energi yang aku tinggalkan ini, ucap seseorang yang sepertinya pemilik pedang Pantara itu. Aku pun melesat pergi meninggalkan Mbah Supri yang sepertinya sudah mengetahui bahwa orang itu datang. Aku terus melesat mengikuti jejak energi gelap yang masih aku rasakan. Aku tidak menyangka kalau orang itu akan membawaku ke sebuah tempat yang berada di dimensi gaib. Aku yang sudah terlanjur masuk ke dimensi lain pun mau tidak mau harus mengikuti permainan yang sudah direncanakan lawanku itu. Hanya seorang anak kecil, ucap seseorang yang sudah berdiri di sebuah tempat yang sangat lapang ini. Selamat datang di daerah kekuasaanku, bocah. Perkenalkan, namaku adalah Manggala, ucap lelaki yang berpenampilan seperti punggawa kerajaan itu. Apakah kau sudah berpamitan kepada orang yang kau sayangi sebelum kau pergi ke tempat ini? Tanyanya yang terdengar seperti mengejekku. Cerewet, ayolah kita selesaikan urusan ini. Aku sudah tidak sabar ingin segera bertemu Sari, ujarku menjawab perkataan orang itu. Tanpa aba-aba lagi, orang bertubuh kekar itu langsung menyerangku. Aku pun membalas setiap pukulan dan tendangannya yang mengarah ke tubuhku. Keadaan masih imbang saat ini.
karena aku pun masih ingin mengetahui gerakan-gerakan dan ilmu yang dimiliki musuhku itu. Aku tidak lagi merasakan energi yang tadi membawa kita ke tempat ini, nak. Ucap Mbah Kombang yang seketika membuatku tersadar bahwa sosok yang sedang aku hadapi saat ini bukanlah sosok yang tadi aku ikuti energinya. Kenapa, bocah? Apakah kau takut saat ini? Tanya sosok yang mengaku bernama Manggala itu. Cabutlah golok sakti itu dari sarungnya dan hadapi aku dengan kekuatan penuh yang kau miliki. Imbuhnya lagi. Musuhmu adalah aku, makhluk pengkhianat. Ucap Mbah Kombang yang kini sudah berdiri di hadapanku. Sosoknya yang tegap dengan badan yang juga kekar itu kini menatap tajam ke arah Manggala. Sekarang pergilah, nak. Bawa golok itu bersamamu. Aku akan menghadapi bekas sahabatku yang telah mengkhianati Lingga. Ujar Mbah Kombang yang dengan keras mendorongku dan membuatku bisa keluar dari dimensi gaib itu. Bocah bodoh. Ucap seseorang yang kini kulihat di dunia nyata saat ini. Aku pun mencoba bangkit setelah terjatuh akibat dorongan keras yang dilakukan Mbah Kombang tadi. Di hadapanku kini, aku melihat seorang yang sedang membawa sebilah pedang yang tampak memendarkan cahaya. Dan sepertinya wajah orang itu pun tidak asing lagi bagiku. Apakah kamu kaget melihatku, Mas Danu? Ujar orang itu kepadaku. Pak Kades, gumamku dalam hati. Ternyata pembunuh para sesepuh itu adalah bajingan yang menjadi kepala desa ini. Sungguh memalukan. Balasku menjawab perkataan Pak Kades tadi. Aku beri satu kesempatan. Serahkan golok itu dan pergilah dari tempat ini. Dan kau pun akan tetap hidup dan bisa menikahi gadis pujaan hatimu itu bulan depan. Ujar Kades sialan itu. Ora sudi, aku pasti akan pulang dan menikahi kekasihku. Tapi nanti setelah aku menangkapmu keparat. Jawabku yang langsung melesat menyerang Kades itu. Melawanku saja kau tidak mungkin bisa menang. Apalagi saat ini aku membawa pedang sakti ini, bocah. Balas Kades itu lalu menghunuskan pedang yang berada di tangannya. Kabar bahwa pedang itu memiliki kesaktian yang luar biasa. Bukanlah hanya omong kosong belaka. Energi besar yang dikeluarkan pedang itu sangat menyulitkanku menyerang Kades itu dari jarak dekat. Kau tidak perlu mati melawanku, bocah. Serahkan saja golok yang saat ini tanpa penghuni itu kepadaku. Ucap Kades sialan itu. Cerewet. Balasku yang sedang mengatur strategi untuk dapat menyerang Kades itu. Aku pun menggunakan ajian Sigaraga untuk mengecoh Kades itu. Kini kedua tubuhku yang penuh dengan energi ini maju menyerang Kades yang bersenjatakan pedang sakti itu. Tapi semuanya di luar dugaanku. Dengan sekali saja mengibaskan pedang saktinya, Kades sialan itu dengan mudah mengempaskan tubuhku. Aku yang kembali bangkit dengan darah yang keluar dari mulutku pun memaki Kades itu. Yang sakti itu pedang yang sampean bawa, Pak. Kalau sampean tanpa pedang itu, belum tentu juga sampean menang. Ucapku yang mencoba memprovokasinya agar dia tidak menggunakan pedang sakti itu. Jempol ke arah bawah yang terus aku acungkan ke arah Kades itu rupanya membuat dia marah dan menancapkan pedang itu ke tanah. Kades itu pun lalu menerjang ke arahku dengan gerakan-gerakan bela diri yang sangat baik. Aku pun terus menghindari serangan-serangan dari Kades itu sambil sesekali mengejeknya. 5 orang seperti sampean pun tidak akan bisa mengalahkan saya, Pak Kades. Ujarku sambil terus melompat dan menghindari serangannya. Karena semakin marah, Kades itu pun mengeluarkan ajian sakti miliknya. Kini, kedua tangannya berubah menjadi tangan harimau yang berkuku tajam. Walah, ternyata kucing kurap ini yang telah membunuh para sesepuh di desa ini. Ujarku yang melompat dan hinggap di dahan pohon besar. Aku pun mengeluarkan ajian pancarupa. Aku ingin puas mengajar Kades ini dengan ilmu kanuragan yang aku miliki ini. Sosokku yang kini berjumlah 5 itu pun segera menyerang Kades yang kini perlahan berubah menjadi manusia harimau itu.
Rencanaku untuk bertarung dari jarak dekat dengan kades itu pun berjalan dengan baik. Aku pun menunggu saat yang tepat untuk bergerak ke arah pedang pantra tadi ditancapkan. Ketika kesempatan itu datang, aku yang kini sudah bisa memegang pedang pantra dan juga masih memegang golok kombang ini, lalu membacakan sebuah mantra yang diajarkan oleh Mbah Kombang ketika dia menceritakan asal-usulnya beberapa hari yang lalu. Haji bumi haji pawono, nimbali simo kang wujud nyoto. Haji geni. Golok yang ada di tangan kananku pun bergetar hebat dan memancarkan cahaya putih yang menyilaukan mata. Tebaskan golok ini ke arah pedang itu, nak, ucap Mbah Kombang yang terdengar di telingaku. Dengan sekuat tenaga aku pun menebas bilah pedang yang masih menancap ke tanah itu. Dua energi besar yang saling beradu pun membuatku terpental ke arah belakang. Aku mendengar suara benda patah sesaat sebelum aku mendarat di tanah yang cukup keras ini. Aku melihat pedang sakti yang tadi tertancap di tanah itu sudah patah menjadi dua bagian. Aku juga melihat energi merah masuk ke dalam golok kombang yang masih aku genggam ini. Karena dahsyatnya benturan dua energi besar tadi, keempat sosok kembaranku yang sedang bertarung melawan kades itu pun menghilang. Dan kades itu pun kini terlihat tersungkur dan sudah tidak berdaya. Karena suara ledakan yang terdengar sangat keras tadi, beberapa warga pun mulai berdatangan ke arah tempatku bertarung melawan kades sialan itu. Lekwanto dan Basuki pun terlihat ada di antara para warga yang mulai menanyakan apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Aku pun meminta warga dan juga Lekwanto untuk membawa tubuh kades yang sudah tidak berdaya itu ke rumah Mbah Supri. Aku pun akan menjelaskan apa yang terjadi kepada kades mereka itu di rumah Mbah Supri nanti. Menurut Mbah Kombang, sosok yang tadi mengaku Manggala adalah bangsa harimau. Dia adalah anak dari Ki Gadung yang mengikat perjanjian dengan Manggala. Anak dari Ki Gadung yang bernama Subali itu mendapatkan kekuatan Ki Reksagandi setelah bangsa harimau mengalahkan bangsa Kera dalam pertempuran di malam 1 Suro. Subali pun membunuh Ki Reksa dan memakan jantung serta meminum darahnya, hingga Subali pun mendapatkan sebagian dari kekuatan Ki Reksa. Subali kini masih terkurung di dalam dimensi gaib yang dibuat oleh seorang sakti dari daerah Jawa Barat. Bila saja Mbah Kombang kalah dalam pertempurannya melawan Subali tadi, maka dapat dipastikan kekuatan gelap yang hampir tiada tanding itu bangkit. Kini Subali sudah tidak memiliki wadah lagi, karena pedang pantra telah patah dan sebagian energinya telah diambil oleh Mbah Kombang. Subali tetap terkurung dalam dimensi gaib yang hampir mustahil untuk dapat keluar dari sana. Sedangkan kades sialan itu adalah seorang yang sangat terobsesi dengan ilmu kanuragan. Dia ingin menjadi sakti dengan memiliki energi dari Subali dan juga pedang pantra. Tapi sayangnya, karena pedang pantra telah hancur dan Subali terkurung di dimensi gaib, kades itu pun kehilangan ilmu kanuragan yang dimilikinya. Selesai. Ini plot twistnya kadesnya sendiri ya, pelakunya. Demikianlah sebuah kisah dari Bang Untung Prastia. Fakta Sejarah pamit, mohon maaf kalau ada salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.